Penipuan mulai akan merebak kemana-mana. Gejolaknya berita resesi yang akan terjadi memaksa karyawannya untuk resign, memaksa karyawannya untuk di PHK hanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini, hari Senin lagi kita ketemu. Insya Allah saya akan memberikan informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat buat kalian. Itu seminggu 2 kali. Saya usahakan Senin dan Kamis kita akan update apa-apa aja perkembangan yang perlu kalian ketahui. Dan buat teman-teman saya yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Jangan lupa ya. Oke, kali ini saya akan membagikan informasi tentang PHK massal yang mulai terjadi di Indonesia. Padahal belum lagi tahun 2023 yang kita ketahui resesi itu akan bergelombang bergejolak itu di tahun 2023, tapi di akhir tahun 2023 sudah banyak yang PHK massal. Nah, kita akan cari tahu kenapa ini bisa terjadi. Untuk itu simak baik-baik ya, jangan di skip biar kalian semua tidak gagal paham. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi beberapa artikel sudah banyak menayangkan tentang PHK massal yang mulai terjadi di Indonesia. Salah satunya itu produk-produk tentang fashion. Jadi banyak di Indonesia itu pabrik-pabrik fashion yang memang mereka berdomisili di Indonesia, tapi itu dibuat untuk di luar negeri. Salah satunya itu ada di Batam. Di Batam itu juga membuat baju-baju untuk pemain sepak bola dunia atau pemain golf dunia yang brand-brand seperti Polo, seperti Manchester United, itu baju-bajunya itu ada di Batam. Nah, kebanyakan itu daerah barat sekarang saat ini sudah mulai mengurangi fashion karena mereka mulai mencari cara bagaimana bertahan tanpa harus bergaya. Nah, makanya hal ini berimbas di Indonesia. Pabrik-pabrik garment, baju, sepatu, fashion apapun bentuknya itu mulai banyak merampingkan karyawannya. Dan dari mungkin 10 departemen yang terbuka hanya tersisa 5 ataupun 4 saja yang terbuka. Dan itu mulai banyak sekali yang mulai mengurangi karyawan-karyawannya. Nah, hal-hal ini sangat-sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Tapi buat teman-teman semuanya, hal ini janganlah membuat kalian putus asa. Yakinlah yang namanya ekonomi, pergolakan dunia ini pasti akan tetap terus terjadi. Ingatlah pada tahun sekitar 2005 kita pernah mengalami resesi seperti ini. Itu kalau nggak salah itu zamannya Pak SBY. Itu pernah kita mengalami dolar yang tingginya sampai 16.000 atau berapa itu, tapi kita bisa melewati semuanya itu. Dan buat teman-teman semuanya yang sekarang mungkin saat ini sedang merasa aku di PHK nggak ya, aku bakalan di PHK atau tidak nggak ya, dari mungkin karyawan yang biasanya sudah aman tapi sekarang lagi bingung karena mungkin harus melunasi cicilan atau mungkin ada banyaknya utang-utang yang belum kalian bayarkan. Kalian ketika menghadapi masalah bergejolak yang saat ini sedang banyak sekali dibicarakan, mulai deg-degan, mulai yang bingung lompat kemana ya, mau cari kemana ya, bagaimana dengan cicilan, bagaimana ini. Dan buat kalian semuanya saya harapkan untuk tetap cooling down. Walaupun kalian bingung kalian harus apa, yakinlah tetap pada posisi kalian untuk tetap stabil dalam memanfaatkan keuangan kalian yang ada saat ini. Nah begitu ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman saya informasikan, karena mulai banyaknya PHK yang terjadi, mulai banyaknya orang-orang yang pengangguran, mulai banyaknya orang-orang yang tidak punya penghasilan, yakinlah penipuan mulai akan merebak kemana-mana. Saya bukan menuduh ataupun seperti meramal ya, karena kalau yang namanya sudah mulai banyaknya pengangguran seperti ini, pasti mulai banyaknya penipuan-penipuan. Salah satunya penipuan-penipuan online. Itu banyak sekali sering terjadi saya lihat. Dan akhir-akhir ini itu mulai merebak. Karena pertama, banyaknya orang yang di PHK ini pasti mereka menerima uang PHK. Bener nggak ya? Pasti menerima uang PHK. Kalau kita menerima uang PHK, di kepala kita, aduh, uang lagi banyak nih, kita mau diapain ya, kita diapainnya. Kadang-kadang kita kalau mau mengeluarkan uang itu gampang-gampang aja. Padahal ini yang dipegang saat ini tuh uang satu-satunya untuk kita bertahan. Nah, disitulah orang-orang cerdik, orang-orang pintar di luar sana mulai memanfaatkan situasi seperti ini.
Gitu ya teman-teman ya. Dan yang kedua, mulai banyaknya pencurian atau banyaknya ya orang-orang mulai masuk-masuk ke dalam rumah lah, tamu-tamu yang gak diundang. Nah, bagaimana dengan sikap kita untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Akan saya jabarkan, yaitu dengan cara yang pertama kali kalian harus lakukan adalah yang pertama itu kalian harus tetap tenang. Seandainya pun giliran kalian yang akan di PHK nantinya, pastinya perusahaan-perusahaan akan memberikan feedback atau memberikan dana pensiun buat kalian. Nah, kalian harus dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, janganlah memprovokasi massa. Maksudnya itu janganlah membuat orang-orang lain untuk ayo kita serang pemerintah, kenapa bisa jadi begini, ayo kita serang perusahaannya, kenapa harus jadi begini. Jangan membuat atau jangan memprovokasi massa, karena hal-hal yang kayak gini akan diberitakan sebesar-besarnya oleh media yang akan membuat orang lain mencari keuntungan dan membuat para investor untuk susah datang ke Indonesia. Jadi perhatikan, kita harus tetap tenang, cooling down bahasa Inggrisnya gitu ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pergunakan dana yang ada sebaik-baik mungkin. Misalnya kalian wanita yang menjadi tulang punggung, pergunakanlah. Saya yakin banget yang namanya wanita tuh banyak akal, banyak apa yang harus dipergunakan. Ingatlah, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian akan perbuat nantinya, jangan merasa malu. Seandainya pun kalian harus berjualan kecil-kecilan atau berjualan seribu-seribuan di sekolahan ataupun di pinggir jalan, jangan merasa malu. Tetap cooling down dengan kondisi ekonomi yang ini, agar buat perusahaan-perusahaan yang stabil itu bisa tetap berjalan dan perekonomian bisa terus berjalan. Jadi buat kalian-kalian yang di PHK nantinya ini, seandainya perekonomian tetap berjalan, tetap bagus, berita-berita itu akan redam dengan sendirinya dan perekonomian akan naik. Dan kalian yang dirumahkan atau di PHK bisa jadi dipanggil kembali. Nah, begitu ya cara untuk meredam hal yang sekarang itu udah banyak banget berita PHK di mana-mana. Industri fashion mulai banyak yang mem-PHK karyawannya, memaksa karyawannya untuk resign, memaksa karyawannya untuk di PHK hanya dibayar sekitar 30 jutaan aja. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini kalian harus mulai mengantisipasi diri kalian. Yakinlah, apapun yang terjadi di Indonesia, banyak pelaku-pelaku usaha, banyak pengusaha-pengusaha yang mulai berpikir, mulai mencari solusi, mulai mencari jalan bagaimana untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Untuk itu buat kalian jangan saling memprovokasi hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, seperti kita tahu ya, kayaknya tuh kayak pelaku-pelaku usaha itu dan para pemerintah itu mulai membuka untuk banyaknya idol-idol mungkin dari Korea yang mulai dateng. Terus banyaknya juga dari Jepang atau dari mana-mana itu mulai banyak yang datang ya di Indonesia ya. Saya lihat itu banyaknya mall-mall yang mulai menyelenggarakan untuk banyaknya para idol-idol yang datang, hingga banyak pengunjung dan meningkatkan perekonomian yang ada di mall-mall itu. Yakin banget saya banyak pelaku-pelaku usaha, walaupun dengan kondisi yang sekarang seperti ini, gejolaknya berita resesi yang akan terjadi dan banyaknya PHK yang mulai terjadi, mereka pasti akan berpikir bagaimana cara untuk tetap stabil, bagaimana cara untuk tetap ekonomi kita itu berada di atas level-level yang wajar. Jaga diri kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan kalian untuk tetap menjaga apa yang kalian punya dan pergunakan sebaik-baik mungkin. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa tetap safe di akhir-akhir tahun ini dan menjelang tahun 2023 yang diramalkan di tahun 2003 ataupun menjelang akhir-akhir tahun 2022 mengawali tahun 2023 ini sudah banyak bergejolak sana sini. Semoga kita tetap safe, semoga kita tetap aman-aman saja, dan buat kalian semuanya tetap jaga kondisi Indonesia tetap baik-baik saja. Oke, begitu ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.